video ini adalah part yang kedua dari video sebelumnya yang sudah membahas beberapa rules dalam probability. Jadi saya akan melanjutkan pada rules-rules yang berikutnya. Nah, kita kemarin sudah sampai ke rules yang ke-6 ya. Oke, sekarang kita masuk ke rules yang 7. Rules yang ke-7 ini adalah jika saya punya dua event, jadi event A dan event B, ini saling independen. Saling independen artinya sesuatu terjadi tidak mensyaratkan sesuatu yang terjadi tidak akan mempengaruhi peluang dari yang lain. Jadi event A tidak mempengaruhi peluang dari event B dan sebagainya. Maka jika itu terjadi, maka peluang daripada terjadinya A dan B adalah peluang A dikali peluang B. Lain ceritanya kalau misalnya event A dan event B itu tidak saling independen. Tidak saling independen artinya kalau event A itu terjadi, maka dia akan mempengaruhi event B. Maka peluang A dan B terjadi itu adalah peluang A dikali peluang B jika A telah terjadi. Jadi ini dibaca sebagai peluang B jika A telah terjadi. Nah, ini mungkin agak susah untuk dilihat, dimengerti. Artinya kita lihat contoh berikut ini. Jadi dalam contoh ini seorang berpetualang di hutan selama 3 hari. Hutan itu ada 15 rusa jantan dan ada 35 rusa betina. Nah, ditanya adalah berapa dia memberi makan setiap hari 1 ekor rusa saja. Pertanyaannya, berapa kemungkinan dia hari pertama memberi makan pada rusa jantan, hari kedua memberi makan pada rusa betina, hari ketiga memberikan makan lagi pada rusa betina. Oke, kejadian pada hari pertama, kalau dia hari pertama memberikan makan pada rusa jantan, itu tidak akan berpengaruh pada hari yang kedua. Tidak akan berpengaruh pada hari yang ketiga. Jadi, peluang untuk jadi A ya, event A adalah memberi makan kepada rusa jantan pada hari pertama. Event B adalah memberikan makan pada rusa betina pada hari kedua. Dan event C adalah memberi makan pada rusa betina pada hari yang ketiga. Oke, berapa peluang untuk dia event A, event B, event C? Gitu ya. Maka peluang event A ini ada 15 rusa jantan, 35 rusa betina, totalnya 50. Maka peluang dia secara random akan memberi makan pada rusa jantan adalah 15/50. Hari yang kedua dia memberi makan lagi yang ketemu rusa betina. Berarti peluang rusa betina adalah 35/50. Hari ketiga rusa betina, maka 35/30. Ini semua dikalikan. Nah, kalau kita kalikan ini, kita akan dapat hasilnya 0,147. Jadi, probabilitas untuk hari pertama A, hari kedua, hari ketiga adalah 0,147. Lain ceritanya kalau soalnya seperti ini. 3 hari, dia berburu, dia bukan memberi makan. Maka setelah hari pertama, dia membunuh rusa jantan, maka hari kedua probabilitasnya berubah. Kenapa? Karena total rusa di situ bukan lagi 50. Kalau tadi memberi makan, hari pertama memberi makan pada rusa jantan, hari kedua total rusa tetap 50. Nah, karena ini berburu ceritanya, maka kalau hari pertama dia sudah menangkap 1 rusa jantan, maka peluang untuk hari kedua berbeda. Sehingga tadi sama juga kalau A adalah rusa jantan pada hari yang pertama, B adalah rusa betina pada hari yang kedua, dan C adalah rusa betina pada hari yang ketiga. Oke, tapi P dari A, B, C ini sama dengan P dari A, peluang per hari pertama dikali peluang di hari kedua B jika yang pertama terjadi. Dikali peluang C jika yang B terjadi dan A terjadi. Jadi begini. Hari pertama, peluang untuk dapat tembak rusa jantan berapa? Karena ada 15, maka 15/50. Hari kedua, peluang untuk menembak rusa betina. Rusa betina di hari kedua ada berapa? Ada 35 rusa. Gitu ya. 35 rusa. Tapi total rusanya sekarang bukan 50, tapi 49. Hari ketiga, rusa betina. Rusa betina sudah kehilangan 1, berarti tinggal 34. Dan total rusa menjadi 48. Jadi probabilitasnya sekarang berubah menjadi 0,1
0,52. Ya, ini karena PA, PB, dan PC saling independen. Sedangkan yang tadi, ini PA, PB, dan PC tidak saling independen ini ya. Ini saling independen, ini tidak saling independen, jadi saling tergantung. Kejadian A akan mempengaruhi B, akan mempengaruhi C. Jadi seperti ini. Saya harap Anda bisa membedakan antara rule yang ke-7 dan yang ke-8. Jadi yang saling independen, berarti tidak tergantung, ini seperti tadi memberi makan rusa, tidak tergantung. Sedangkan ini tidak saling independen, artinya saling dependen adalah kejadian di mana rusa yang pertama kalau ditangkap jantan, maka hari kedua probabilitasnya sudah berubah karena jumlah rusanya sudah berkurang. Sekarang kita akan coba lihat beberapa contoh. Contoh yang pertama, jika dalam satu eksperimen ya, PA 0,2, PB 0,9. Maka pertanyaannya, apakah A dan B adalah event-event yang bersifat mutual eksklusif? Mutual eksklusif artinya tidak mungkin terjadi bersama-sama. Kalau mereka tidak mungkin terjadi bersama-sama, jadi A dan B tidak mungkin terjadi bersama-sama, maka kita lihat sini, totalnya berapa nih? 0,9 tambah 0,2 lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1, maka tidak mungkin, kalau ini tidak mungkin terjadi bersama-sama, A terjadi sendiri, B tidak terjadi. A terjadi sendiri, B tidak terjadi. B terjadi sendiri, A tidak terjadi. Tidak mungkin seperti ini, karena ini totalnya di atas 1. Jadi pasti antara A dan B, ini antara A dan B, pasti harus ada irisannya. Kalau tidak ada irisan, ini A, ini B, ini 0,2, ini 0,9, ini totalnya sudah lebih dari 1. Ini tidak mungkin terjadi. Jadi A dan B pasti tidak bersifat mutual eksklusif. Oke, contoh yang ke-7. Sebuah rumah dilelang dengan harga pembukaan 2,5 miliar. Untuk memprediksi hasil lelang tersebut, maka dilakukan perhitungan beberapa probabilitas. PA. PA adalah probabilitas rumah tersebut laku dengan harga sama dengan harga pembukaan, 2,5 miliar. PB adalah probabilitas rumah tersebut laku dengan harga jual lebih besar atau lebih tinggi dari 2,5 miliar. Pertanyaannya, apakah PA dan PB ini sudah bersifat collectively exhaustive? Oke, ini untuk memberikan Anda pemahaman tentang apa itu collectively exhaustive. Collectively exhaustive artinya peluang-peluang ini sudah merangkum semua kemungkinan yang bisa terjadi. Sudah exhaustive itu kata notok gitu ya. Kolektif, jadi secara kolektif, secara gabungan, mereka sudah notok, sudah menunjukkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah PA dan PB ini sudah collectively exhaustive? Nah, kalau kita perhatikan, kalau saya jual rumah, saya lelang rumah dan harga pembukaan 2,5 M, ada kemungkinan dia laku dengan 2,5 M. Atau bisa jadi harganya naik lebih tinggi dari 2,5 M. Ada kemungkinan lain atau tidak? Kalau Anda pikir dan serius, ada. Kemungkinan lain adalah tidak laku. Betul ya? Karena masih ada kemungkinan lain, maka PA dan PB ini bukan collectively exhaustive. Karena dia belum menutup semua kemungkinan yang lain. Begitu. Jadi kalau misalnya saya bilang ada PC. PC ini adalah tidak laku. Kemudian saya tanya, apakah PA, PB, dan PC ini sudah collectively exhaustive? Apakah ada kemungkinan lain di luar A, B, dan C? Rasanya sudah semua. Maka kalau sudah semua, maka PA, PB, dan PC ini secara kolektif mereka sudah exhaustive, sudah notok. Gitu ya. Jadi ini contoh 7 ini untuk menjelaskan kepada Anda apa arti daripada collectively exhaustive. Kita coba contoh yang lain lagi. Contoh 8. Dalam satu ruangan terdapat 32 orang mahasiswa atau dosen. Jadi 32 orang itu bisa mahasiswa, bisa dosen. 20 orang dalam ruangan tersebut adalah laki-laki, 14 orang dalam ruangan tersebut mahasiswa. Oke. Lebih baik kita gambar saja ya. Saya gambar begini. Oke. Ini laki-laki, perempuan, ini dosen, ini mahasiswa, ya. 14 orang dalam ruangan tersebut adalah mahasiswa. Berarti mahasiswa ini totalnya 14, betul ya? 20 orang dalam ruangan tersebut adalah laki-laki. Laki-laki kalau di total 20, betul ya? Dari 14 orang tersebut, 8 orang adalah wanita. Dari 14 orang ini 8 wanita.
Karena ini 8 wanita, maka di sini pasti 6. Kalau ini 20 total, maka ini pasti 14, gitu ya. Di sini 20, karena ada 32 total dalam ruangan, ini 20, maka ini pasti 12. Kalau 12 ini 8, maka di sini 4. Oke, sudah bisa gambar tabel ini. Kalau tabel sudah bisa kita gambarkan, maka kita bisa dengan gampang menjawab pertanyaan ini. Berapakah probabilitas yang terpilih adalah seorang dosen? Nah, probabilitas yang terpilih adalah seorang dosen tentunya ini 18, gitu ya. Jadi P, katakanlah ini A ya, maka PA adalah 18 per 32. 18 per 32 itu 0,56. Oke, kemudian yang B, berapakah probabilitas yang terpilih adalah mahasiswa yang wanita? Mahasiswa yang wanita, cuma yang ini. Berarti ini katakanlah ini event B, maka PB adalah 8 per 32. 8 per 32 itu seperempat, 0,25. Oke, gampang ya. Nah, ini ceritanya lain. Orangnya dipanggil keluar. Jadi yang pertama dipanggil keluar, berarti mengganggu, merubah, jadi saling dependen, merubah kondisi di dalam, gitu ya. Nah, berapa peluang jika yang pertama dipanggil, ini dikeluarkan ya. Yang pertama adalah dosen, dan kedua adalah mahasiswi perempuan. Oke, maka karena saling dependen atau tidak independen, maka PA dikali PB jika A terjadi, gitu ya. Jadi PA berapa? Pertama kali pasti probabilitasnya sama, 18 per 32. Sedangkan yang kedua, berapakah kemungkinan yang dipanggil adalah mahasiswa? Jadi waktu pertama kali dipanggil dosen, maka ini sudah berkurang, sudah jadi 13 orang. Bukan dosen, sorry. Ini 14 ya. Dosen sudah berkurang 1. Berarti di sini tadi 18 totalnya, ini sudah berkurang 1 akan jadi 17. Entah yang ini yang berkurang atau yang ini yang berkurang, kita tidak tahu. Gitu ya. Nah, sekarang berapa peluang B? B itu adalah ini. Jika yang A sudah terjadi. Berarti yang B jika A terjadi adalah 8. Ini wanita mahasiswa tetap 8, tapi totalnya sekarang adalah 31. Sehingga nanti kalau kita hitung, ini dapat 0,145. Jadi peluang yang pertama dipanggil keluar dosen, yang kedua dipanggil keluar adalah mahasiswi, maka adalah 0,145. Oke, itulah beberapa contoh. Kita lanjutkan lagi ke contoh yang ini ya. Dari 18 pengendara mobil yang diperiksa kelengkapan SIM, STNK, 7 pengendara mobil ditilang karena tidak memiliki SIM. 8 pengendara mobil ditilang karena tidak membawa STNK, 4 ditilang karena kedua-duanya. Oke, lebih baik kita gambar diagram Venn saja. Gitu ya. Ini masalah SIM, ini masalah STNK. Ada 4 yang ditilang karena kedua-duanya, ada 4 di sini ya. Ada 7 yang karena SIM, berarti 4 sisa 3. Ada 8 yang ditilang karena tidak membawa STNK. Karena sudah ada 4 di situ, berarti 4. Total ada 18. Ini totalnya berapa nih? Ini baru 11. Berarti ada 7 di luar. 7 yang tidak sama sekali tidak melakukan pelanggaran. Sehingga pertanyaannya berapa probabilitas dari pengendara yang tidak ditilang karena memiliki SIM dan STNK? Berarti 7 per 18. 7 per 18 itu sama dengan 0,39. Oke, itulah beberapa contoh yang bisa kita bahas. Nanti kita akan membahas, kalau ada kesempatan saya akan membuat video-video lagi untuk kita membahas contoh-contoh yang lain.